Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Echa Meilan Ade Permata, NPM 23241031, kelas 1B Akbid Wirabuana Metro. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman materi yang sudah saya rangkum dari materi pertama sampai materi ke-8. Materi yang pertama berjudul Perencanaan Penulisan Karangan Ilmiah. Karya ilmiah atau karangan ilmiah adalah sebuah laporan yang secara tertulis dan diterbitkan dengan memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang dalam sebuah tim dan telah memenuhi kaidah dalam etika keilmuan. Atau karya ilmiah juga dapat diartikan sebagai karangan yang mengungkapkan buah pikiran hasil penulisan bersantun bahasa yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Jenis-jenis karya ilmiah, yang pertama ada makalah, yang kedua ada kertas kerja, yang ketiga laporan penelitian, yang keempat ada skripsi, dan yang kelima tesis, yang keenam ada disertasi. Ada juga tahap-tahap menyusun karya ilmiah, yang pertama yaitu persiapan, dan yang kedua pemilihan topik atau masalah, yang ketiga penentuan judul, yang keempat pembuatan rangka karangan, yang kelima pengumpulan data-data, dan yang keenam pengorganisasian dan pengonsepan, yang ketujuh pemeriksaan, dan yang kedelapan penyajian. Pada materi kedua berjudul Praktik Menulis Kreatif, Mengembangkan Topik Karangan dalam Pola Eksposisi, Argumentasi, Narasi, dan juga Deskripsi. Karangan eksposisi yaitu bertujuan untuk menggambarkan suatu hal, dan karangan argumentasi yaitu bertujuan untuk mengemukakan pendapat, dan karangan narasi atau bertujuan untuk menceritakan suatu rangkaian peristiwa. Kerangka deskripsi yaitu karangan deskripsi bertujuan untuk menggambarkan suatu objek. Materi ketiga berjudul Kerangka Karangan Outline. Kerangka karangan outline atau miniatur dari sebuah karangan. Dalam bentuk ini, karangan tersebut dapat diteliti, dianalisis, dan dipertimbangkan secara menyeluruh, bukan secara terpisah. Kerangka karangan banyak dipergunakan di dalam setiap pembuatan penulisan karya ilmiah, sehingga banyak ketentuan yang harus dilakukan dalam pembuatan karya tersebut. Menyusun kerangka secara teratur, yang pertama yaitu menentukan tujuan dan juga topik, yang kedua melakukan riset dan pengumpulan data-data, yang ketiga membuat kerangka karangan, yang keempat menulis karangan, yang kelima memperbaiki dan menyunting karangan, dan yang keenam menyusun referensi. Pada materi yang keempat berjudul kutipan. Kutipan adalah pendapat dari seseorang pengarang atau ucapan seseorang yang terkenal, baik di dalam buku-buku maupun majalah-majalah. Kutipan dapat memberikan dukungan atau bukti terhadap argumen yang dilihat dalam tulisan atau karya akademik. Dengan mengutip sumber penulis, dapat menunjukkan bahwa argumen yang dibuat didasarkan pada informasi yang akurat dan juga terpercaya. Manfaat-manfaat kutipan, yang pertama itu mendukung argumen, dan yang kedua memberikan kredit pada penulis asli, yang ketiga menghindari plagiatisme, dan yang keempat menunjukkan kemampuan penelitian. Fungsi kutipan juga ada yang pertama sebagai landasan teori, dan yang kedua sebagai penguat pendapat penulis, dan yang ketiga sebagai penjelasan atau uraian. Materi yang kelima ada juga abstrak dan daftar pusaka. Abstrak merupakan ringkasan singkat dan jelas dari suatu karya ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi yang sudah diterbitkan secara data geografis yang dapat membantu pembaca dalam memahami isi dan juga maksud penulis serta mengarahkan pembaca untuk membaca artikel secara keseluruhan. Hal-hal yang penting dalam membuat karya abstrak, yang pertama itu tidak boleh mengandung informasi yang baru. Dan yang kedua, menghindari singkatan dan istilah harus yang tepat dan tidak bertele-tele. Yang ketiga, menghindari istilah dan juga singkatan. Yang keempat, sekali saja. Dan yang kelima, panjang abstrak.
Pada materi ke-6 berjudul Membaca Kritis. Membaca kritis secara umum itu adalah membaca yang bertujuan mengetahui fakta-fakta yang terdapat dalam bacaan dan kemudian memberikan penilaian terhadap fakta itu. Pembaca tidak hanya menyerap yang ada, tetapi ia bersama-sama dengan penulis berpikir tentang masalah yang akan dibahas. Di materi ke-7 berjudul Menulis Karya Ilmiah. Karya ilmiah merupakan hasil suatu pemikiran ilmiah pada suatu disiplin ilmu tertentu yang tersusun secara sistematis, ilmiah, logis, dan benar, bertanggung jawab, dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Aspek-aspek karya tulis ilmiah itu ada ontologi, yaitu berkaitan dengan objek penelitian, objek harus dapat dipertanggungjawabkan. Dan ada juga epistemologi, yang itu terkait dengan metode ilmiah yang digunakan. Kesalahan metode dapat mempertanyakan kebenarannya dan juga penelitiannya. Dan yang ketiga ada aksiologi, yaitu menyangkut manfaat karya tulis ilmiah, baik secara teoretis maupun praktis. Yang terakhir berjudul Sikap Berbahasa dan Penggunaan Bahasa. Bahasa yaitu merupakan alat utama dalam interaksi manusia yang memungkinkan komunikasi, pemahaman, dan juga pertukaran informasi antar individu. Penggunaan bahasa yang tepat dan sikap yang baik dalam berbahasa menjadi kunci utama dalam menciptakan hubungan yang harmonis, efektif, dan juga konteks kehidupan. Pengaruh sikap berbahasa terhadap efektivitas komunikasi antar individu dalam berbagai konteks kehidupan. Ada juga beberapa contoh. Yang pertama itu komunikasi interpersonal, yang kedua komunikasi profesional, dan yang ketiga komunikasi dalam pendidikan, dan yang keempat ada komunikasi antar budaya, komunikasi digital. Baik, sekian materi yang dapat saya paparkan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.